Renungan Harian Katolik, Rabu 20 Juli 2022. Bersama Allah, kita pasti berhasil. Perumpamaan tentang penabur benih. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Yeremia. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dari keluarga imam yang tinggal di Anatot, di tanah Benyamin. Pada zaman Raja Yosua, turunlah sabda Tuhan kepadaku sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan dikau. Aku telah menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda belia." Tetapi Tuhan bersabda kepadaku, "Janganlah berkata, aku ini masih muda belia. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ia bersabda kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh sabdaku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak, semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Bersama Allah, kita pasti berhasil. Yeremia dipanggil dan diutus. Untuk menyelesaikan tugas yang sulit atau berat, biasanya dicari orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya dan berpengalaman. Hal ini ternyata tidak berlaku bagi Allah. Walaupun Yeremia masih muda dan belum berpengalaman, ia dipanggil dan diutus Allah. Ketika Yeremia mengungkapkan bahwa dia belum layak, Allah memberikan dorongan dan menjelaskan bahwa Allah menyertainya dalam menjalankan tugas. Allah menjamah mulutnya, menjadikan mulutnya sebagai perantara sabda Allah.
Yeremia yang sebelumnya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi penuh wibawa dan kuasa atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Hal itu hanya mungkin terjadi kepada seseorang jika dianugerahi otoritas Allah. Keluar dari keterbatasan. Dari pengalaman Yeremia, kita dapat melihat bahwa keberhasilan seseorang bukanlah semata-mata karena kemampuan dan kehebatan orang itu sendiri, melainkan karena bimbingan dan penyertaan Allah di dalam usaha orang itu. Dan juga para murid Yesus yang dipanggilnya ternyata bukanlah orang-orang hebat. Mereka kebanyakan hanya para nelayan yang belum memiliki kemampuan dalam pewartaan Injil. Namun mereka mempunyai hati yang tulus mengikuti Yesus. Jadi, sadarkah kita? Kita semua dipanggil oleh Allah untuk menjadi alatnya. Walaupun kita masih belum mempunyai kemampuan, jika kita tergerak hati dengan niat yang suci, mau ikut andil dalam pekerjaan Allah, kita pasti dibimbing dan dimampukan Allah. Jadi janganlah malu-malu, janganlah takut gagal, bergeraklah sekarang juga. Dengan hati yang tulus, bekerja untuk Allah, tekad mau belajar, kita pasti berhasil, karena Allah berserta kita. Keluarlah dari keterbatasan kita itu. Alasan dan itikat baik dalam mengejar suatu tujuan. Dalam perikop ini, kita belajar untuk bersikap terus membersihkan hati, berusaha mendengarkan kehendak Allah, dan bersikap rendah hati, berdoa memohon restu Allah atas setiap usaha kita. Kita bekerja dengan gigih dan dilengkapi dengan berdoa. Ketika kita mempunyai alasan dan itikat baik untuk apa kita mengejar suatu tujuan, Allah sekiranya berkenan merestui usaha kita. Setiap usaha yang diberkati Allah akan menghasilkan buah yang melimpah. Namun jika mengejar sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan belaka, bahkan jika tujuan itu tercapai, malah membuat kita menjauh dari Allah, tentu kita tidak mendapat restu dari Allah. Renungan Bacaan Injil. Perumpamaan tentang penabur benih. Yesus naik ke perahu dan mengajarkan banyak hal melalui perumpamaan-perumpamaan kepada orang banyak yang berdiri di tepi pantai. Salah satu perumpamaan itu adalah perumpamaan penabur benih. Penabur benih itu adalah Tuhan sendiri. Ia mempunyai benih yang sangat banyak, yang disebar ke berbagai tempat. Jenis tempat yang ditaburkan benih itu melambangkan sikap dan kondisi hati beberapa tipe manusia. Setiap tipe manusia mempunyai kondisi dan ujian hidupnya masing-masing. Oleh karena itu, setiap dari mereka merespon berbeda-beda terhadap benih itu. Berikut tipe manusia tersebut. 1. Benih jatuh di pinggir jalan. Menggambarkan seseorang yang mendengar firman Tuhan, namun tidak sungguh-sungguh mendengarkan, dan tidak meresapinya ke dalam hati. Ketika godaan dan cobaan hidup datang menghadang, dalam sekejap saja, firman itu hilang, seperti tertiup angin atau dimakan burung-burung. Mereka kembali menjalani kehidupan sendiri yang tidak direstui Tuhan. 2. Benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Menggambarkan seseorang yang mendengar firman Tuhan, sedikit meresapinya, dan mulai bertumbuh sedikit iman. Namun ketika datang godaan dan ujian hidup, karena imannya kurang berakar, mereka mudah terhempas dari gelombang ujian itu.
maka mereka kembali menjalani kehidupan sendiri yang tidak direstui Tuhan. 3. Benih jatuh ke dalam semak duri. Menggambarkan seseorang yang mendengar firman Tuhan, meresapinya, dan imannya dapat bertumbuh. Namun semak duri, yaitu segala kekhawatiran hidup dan ujian hidup, mengelilingi dirinya. Dalam pertumbuhannya, mereka mulai terhimpit oleh semak duri itu. Karena merasa terhimpit, mereka tidak bisa tumbuh dengan baik dan tidak bisa menghasilkan buah kehidupan. Bahkan iman mereka bisa layu kembali, bahkan mati, dan mereka bisa kembali menjalani kehidupan diri sendiri yang tidak direstui Tuhan. 4. Benih jatuh di tanah yang subur. Menggambarkan seseorang yang mendengar firman Tuhan, meresapinya, memupuk dan menyiraminya, dengan terus rajin mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sehingga iman orang itu bertumbuh kuat dan menghasilkan buah yang melimpah. Sama seperti tipe manusia lainnya, orang ini pun sama mendapat godaan, cobaan, dan ujian hidup. Namun karena imannya berakar dan bertumbuh menjadi kuat, maka orang ini tidak tumbang, mampu tegar menghadapi badai kehidupan. Bahkan orang ini menghasilkan buah yang melimpah, yang berguna bagi sesama di sekitarnya. Itulah gambaran iman kita yang seperti pohon. Pohon tidak mungkin langsung tumbuh menjadi kuat dan berbuah. Ia harus dipupuk dan disiram setiap hari. Artinya, kita harus konsisten mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan menyimpannya di dalam hati menjadi pedoman hidup. Maka kita mampu selalu konsisten memilih kebaikan, apapun godaan dan ujian hidup kita. Sebagai orang beriman, kita tidak terhimpit oleh segala kekhawatiran atau kesenangan hidup. Orang beriman menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan penuh sukacita dan akhirnya beroleh keselamatan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menjawab panggilan-Mu untuk menjadi alat-Mu. Walaupun kami masih belum mempunyai kemampuan, kami percaya Engkau selalu membimbing dan memampukan kami. Hanya bersama-Mu kami akan berhasil. Dan kami mau rajin mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Maka iman kami tumbuh menjadi kuat, mampu tegar menghadapi ujian hidup, dan menghasilkan buah melimpah yang berguna bagi sesama kami. Amin.